Nabi SAW sangat banyak juga menyampaikan tentang hadis tentang keluarga. Umpamanya contoh, bayangkan ketika Nabi memotret tentang tanggung jawab. Masing-masing punya ruang tanggung jawab. Kita tahu bahwa kullukum ra'in, Nabi mengatakan itu, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah ra'in. Kalau kita ngajinya detail, kita akan menemukan konsep lebih detail dan panduan kita lebih baik. Contohnya, kata ra'in yang kita sering terjemahkan adalah setiap kita adalah pemimpin. Itu ra'in, dan tidak salah juga terjemahan pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang rakyatnya, tentang yang dipimpinnya. Itu tidak salah terjemahannya. Tapi, coba kita lihat. Ra'in di dalam bahasa Arab itu, lihat, satu, dia dari kata riayah. Riayah itu, kata riayah itu artinya mengayomi, melindungi, memberikan perhatian, kemudian dan seterusnya. Itu kata riayah. Konsep berikutnya kan Nabi mengatakan bahwa setiap laki-laki adalah ra'in pada keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun. Sama, perempuan juga ra'iyatun. Dia juga ra'iyat. Dia harus punya riayah. Fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia juga akan ditanya di hadapan Allah SWT tentang riayahnya itu benar apa tidak. Jadi kalau kita ngaji detail, ngajinya detail sekali, kita ini perlunya kita mengaji karena kadang-kadang kita baca terjemahan, baca sendiri, namanya terjemahan itu pasti ada keterbatasan di dalam kata-kata. Terjemahannya pasti setiap kalian adalah pemimpin. Yes, itu benar. Tapi ra'in dari kata riayah itu artinya tadi, ya berarti dia harus punya sifat pengayoman. Umpamanya, perempuan adalah ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dia adalah harus punya riayah terhadap rumah suaminya. Berarti perempuan itu harus betul-betul menjaga rumah suaminya, memperbaikinya, melayani dengan baik tentang semua urusan rumah suaminya. Itu kata ra'in saja. Kemudian juga di dalam bahasa Arab kata ra'in itu bahkan dalam lisan Rasul juga itu ternyata dipakai, umpamanya juga dipakai untuk tema penggembalaan. Maka Nabi SAW menyampaikan ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti menggembala kambing. Menggembala, tanyakan pada penggembala, coba. Penggembala kambing itu bagaimana gitu. Bayangkan dia menggembala kambing, dia akan sangat perhatian, sangat peduli. Dia saking akrabnya dengan kambingnya, dia sangat tahu apa yang diperlukan kambingnya, bahkan kambingnya itu berbahasa dengan bahasa yang tidak dia pahami. Itu level pemimpin sampai kayak gitu. Jadi tahu tuh, embeknya sama, dia ngembek sama, tapi ini mengembek karena lapar dan haus, ini mengembek karena ketakutan, ini mengembek karena pengen kawin. Itu lain. Itu di telinga kita sama-sama embek. Tapi di telinga sang penggembala itu beda. Sehingga dia tahu, oh dia lagi takut, maka dia lindungi. Itu tugas tuh. Jadi kalau laki-laki adalah ra'in, penggembala di rumahnya, di keluarganya, itu dia punya tugas itu. Penggembala pasti memperhatikan tentang siapa yang mana yang sakit, dari kambingnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Kalau umpamanya digembala pergi rame-rame, kemudian kok pulang, kemudian hilang satu atau belum datang satu, dia cari itu, dan seterusnya. Wanita juga sama, perempuan juga demikian. Ketika perempuan adalah ra'iyatun, maka dia berarti menggembala rumah suaminya. Ini bahasanya menarik nih. Jadi perempuan itu menggembala rumah suaminya. Jadi rumah suaminya apa nih? Ada kebersihan, ada keindahan. Apalagi kalau umpamanya rumahnya agak kecil, kan perlu kreasi seorang istri agar rumah itu terasa baru, gitu ya. Rumahnya itu juga, tapi dia punya kreasi, punya kreativitas, punya keindahan. Kan itu fitrah manusia, suka dengan keindahan tuh. Ini contoh bahwa dia menggembala betul. Dia perhatikan mana yang tidak sehat, mana yang aromanya tidak sedap, mana itu urusan rumah. Jadi itu kalau kita dalami. Jadi kita mengaji parentingnya harus begitu caranya tuh.
Baru kita dapat panduan nanti dengan baik. Umpamanya ketika wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, lihat contohnya yang lain. Baiti zaujiha, di rumah suaminya. Baiti zaujiha kalau di dalam bahasa Arab itu namanya mudhaf ilaih gitu ya. Bait itu mudhaf, zauj itu mudhaf ilaihnya. Dan mudhaf ilaih itu punya, kalau digabung itu tuh dia punya makna macam-macam. Tapi salah satunya maknanya adalah bahwa ini milik suaminya. Rumah ini milik suaminya gitu. Ini nampaknya konsep ini, konsep menarik gitu. Konsep menarik bahwa memang rumah itu yang punya kewajiban menyediakan itu suami. Sehingga ini contoh, kalau bukan tidak boleh ya. Kalau rumah itu yang menyediakan istrinya, umpamanya ini ya, bukan tidak boleh, ini halal-halal saja. Istrinya juga pasti ridho. Tapi lihatlah, ini nampaknya ada sesuatu yang harus kita pikirkan ulang tentang hal ini. Karena nanti akan ada dampak yang harus disiapkan, jangan sampai itu menjadi salah satu sumber masalah di rumah tangga. Ini contohnya.